Jokowi masih ingin tetap eksis di dalam politik di pasca beliau tidak lagi menjadi presiden, karena bagaimana beliau begitu getolnya ya, tentu beliau tidak ingin juga melepaskan begitu saja Mas Gibran yang berdasarkan quick count kemarin juga memenangkan Pilpres bersama dengan Pak Prabowo. Tentu beliau ingin juga mengawal anak-anak beliau. Saya tidak yakin sekali bahwa beliau itu akan lepas begitu saja, akan rela meninggalkan kenikmatan dunia politik kita. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Tribuners, berbagai isu mencuat terkait kemana Presiden Jokowi akan berlabuh seusai tak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang paling santer disebutkan bahwa Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar. Lalu seperti apa langkah politik lanjutan Presiden Joko Widodo yang kini tak lagi baik dengan PDI Perjuangan yang selama 10 tahun terakhir membersamainya? Saya akan membahasnya. Tribuner sudah tersambung melalui Zoom. Ada Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Akan berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Fokus. Bang Fernando, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya Bang ya? Baik Mbak Nila, sama-sama Mbak Nila. Siap, terima kasih banyak Bang Fernando. Ini kita akan bahas bagaimana kemudian arah politik lanjutan dari Presiden Joko Widodo setelah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ingin minta pengantar dari Bang Fernando, apakah kemudian dari kacamata Bang Fernando, memang nanti berpotensi besar Presiden Jokowi ini akan tetap aktif di politik setelah tidak lagi menjadi Presiden, Bang? Ya, ini tentu hak politiknya Pak Jokowi ya. Nanti ketika beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden atau pada saat sebelum mengakhiri jabatannya akan berlabuh ke salah satu partai politik atau tidak, itu kan hak politik beliau. Apalagi seperti tadi disampaikan Mbak Nila bahwa hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi memang sudah tidak baik. Tentu sangat tidak mungkin lagi diharapkan akan tetap di PDIP. Jadi kalau saat belakangan ini santer disebutkan bahwa Pak Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar, ya ini saya kira salah satu alternatif. Apalagi ada beberapa partai yang pada saat masa kampanye yang lalu coba mengklaim bahwa Pak Jokowi sudah berlabuh di partai tersebut. Dan ada beberapa partai kan pada saat itu, misalnya Golkar, terus kemudian PAN yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah memiliki KTA. Tetapi sampai saat ini ternyata kepastian tentang di mana Pak Jokowi setelah tidak lagi di PDIP sampai saat ini kan belum ada kepastian. Jadi kalau kita lihat memang dari segi suara partai berdasarkan quick count, Golkar di urutan kedua untuk pemenang pemilu. Jadi sangat mungkin saja Pak Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar. Apalagi salah satu partai yang pada saat itu diisukan sebagai tempat berlabuhnya Gibran, anaknya Pak Jokowi, setelah tidak lagi di PDIP. Jadi memang ini masih teka-teki ya, di mana kira-kira Pak Jokowi. Tapi kalau seperti yang tadi ditanyakan Mbak Nila, kira-kira apakah Pak Jokowi akan berlabuh kepada partai setelah tidak lagi menjabat? Saya melihat masih. Karena apa? Pak Jokowi masih ingin tetap eksis di dalam politik di pasca beliau tidak lagi menjadi presiden. Karena bagaimana beliau begitu getolnya ya, ketika pada saat kemarin ketika mempersiapkan Pilpres, begitu ingin terlibat untuk menentukan siapa kira-kira presiden yang akan datang. Itu saya melihat salah satu indikator bahwa Pak Jokowi ini tidak ingin segera berakhir di dalam kancah politik nasional setelah tidak lagi menjadi presiden. Terus kemudian tentu beliau tidak ingin juga melepaskan begitu saja Mas Gibran yang berdasarkan quick count kemarin juga memenangkan Pilpres bersama dengan Pak Prabowo. Tentu beliau ingin juga mengawal anak-anak beliau, apalagi kan anak-anak beliau ini semua terjun ke politik, terus kemudian menantunya beliau, dan ada lagi digadang-gadang menantu-menantunya beliau juga akan digadang-gadang menjadi calon kepala daerah. Tentu beliau tidak akan melepaskan begitu saja. Jadi
sangat besar peluang, sangat besar kemungkinan saya melihat bahwa Pak Jokowi akan bergabung ke dalam satu partai politik setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Oke, ini yang kemudian dari analisa Bang Fernando sebagai pengamat, memang nanti potensinya untuk bisa masih terlibat di kancah politik, namun untuk partai politik mana yang akan dilabuhi oleh Presiden Joko Widodo ini yang sampai sekarang juga masih menjadi teka-teki seperti itu ya, Bang Fernando. Ini kalau kita berbicara soal Partai Golkar, Bang Fernando, kan memang hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Partai Golkar yang beberapa kali menyinggung Jokowi juga rapat bersama dengan Golkar, kemudian banyak yang kemudian menggadang-gadang nantinya Presiden Jokowi adalah ketua umum selanjutnya dari Partai Golkar ini sendiri. Kalau Bang Fernando melihatnya seperti apa, Bang? Ya, pertama begini, eh, saya ingin menambah juga bahwa Pak Jokowi juga ingin tetap eksis di dalam perpolitikan yang akan datang karena ada tujuan jangka panjang beliau. Bagaimana mempersiapkan Mas Gibran tidak hanya pada level wapres untuk pada periode yang akan datang, tetapi ada langkah-langkah berikutnya yang kemungkinan akan disiapkan juga menjadi presiden berikutnya setelah Pak Prabowo nanti akan mengakhiri masa jabatannya. Terus kira-kira partai apa? Ya inilah Pak Jokowi ingin mempersiapkan partai untuk Mas Gibran nanti uh, apa maju di pilpres berikutnya ya dengan cara beliau bergabung di salah satu partai. Tentu bergabungnya beliau ke dalam salah satu partai tidak hanya sekedar bergabung, pasti beliau juga menginginkan ada posisi yang dijabat oleh beliau di partai tersebut. Tetapi ini kembali lagi kepada masing-masing partai, mekanismenya seperti apa, terus ADART-nya seperti apa, karena kan ada beberapa catatan misalnya seperti Golkar yang diungkapkan oleh mantan ketua umum ataupun juga mantan wapres Pak JK bahwa ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi ketua umum, bahwa sudah pernah menjadi pengurus selama 5 tahun. Ini kan menjadi persyaratan sebagai ketua umum. Mungkin bisa saja bukan sebagai ketua umum, tetapi posisi lain yang diberikan kepada Pak Jokowi, tapi nanti diberikan peran berdasarkan anggaran dasar rumah tangga yang direvisi, atau bisa saja persyaratan yang seperti sudah tertulis di anggaran dasar selama ini dirubah hanya untuk kepentingan mengakomodir Pak Jokowi bisa menjadi ketua umum. Tetapi kalau saya melihat sangat kecil lah kemungkinan Pak Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar, karena saya melihat Pak Jokowi lebih cenderung mendorong sosok lain yang bisa beliau percaya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, dan beliau hanya menjadi bagian salah satu pengurus di sana, jadi bukan beliau langsung sebagai ketua umumnya. Hmm. Hmm. Halo, Bang Fernando? Ya. Ya, ini videonya di kami terputus, Bang Fernando. Ini? Ya, ini dari Zoom-nya, videonya mati. Ini belum juga, Mbak? Belum. Nah, ini sudah, Bang Fernando. Nah, sorry. Oke, siap. Saya lanjutkan pertanyaan ya, Bang ya? Ya. Oke, siap. Baik, Bang Fernando, apabila memang bukan Partai Golkar begitu ya, partai mana lagi yang kemudian bisa meminang Presiden Jokowi, atau partai seperti apa yang kira-kira cocok untuk membersamai politik dari Presiden Joko Widodo ke depan? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang yang sangat mungkin untuk partai politik tempat beliau berlabuh adalah partai yang berasaskan nasionalis tentu. Sangat kecil kemungkinan kalau partai yang berasaskan agama misalnya seperti PAN, walaupun nasionalis, tapi bagaimana latar belakang berdirinya PAN ini kan ada ketersinggungan dengan salah satu organisasi agama di Indonesia. Terus kemudian kalau misalnya selain Partai Golkar, ya ini masih sedang berjuang lagi, misalnya seperti PSI, bisa saja Pak Jokowi nanti akhirnya, kalau misalnya seandainya PSI akhirnya bisa menempatkan kadernya di
Senayan, ya sangat mungkin juga Pak Jokowi akan betul-betul nanti membesarkan PSI ke depannya, dan beliau akan betul-betul bergabung ke sana gitu. Oke, ada potensi kemudian partai-partai dengan mengangkat nasionalisme yang kemudian akan dilabui oleh Presiden Joko Widodo seperti itu. Ini kan kalau nanti Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bang Fernando, apakah Ya. kemudian Presiden Jokowi ini masih akan tetap punya power yang sebesar Presiden Jokowi sekarang, atau lambat laun power itu juga pasti akan turun dengan sendirinya, Bang? Iya. Eh, tentunya kekuatan itu apa ya, beriringan dengan apa jabatan yang dipegang. Hmm. Jadi kekuatan yang sekarang dimiliki Pak Jokowi adalah kekuatan full ya, full kekuatan beliau, karena beliau pada saat ini sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi begitu beliau tidak lagi menjabat presiden, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Ya. bahwa ketika sudah berganti kepada misalnya nanti Pak Prabowo, maka kekuatan itu akan bergeser kepada Pak Prabowo. Yang mana selama ini para loyalisnya Pak Jokowi ataupun para relawannya akan bergeser menjadi para loyalis dan juga relawannya Pak Prabowo sebagai presiden. Karena bagaimanapun juga saya yakin, walaupun mungkin tidak semua para loyalis, para relawan itu uh, menjadi bagian pendukung kekuatan dari presiden saat itu, karena memang beliau itu berkuasa. Jadi kalau pada saat sekarang Pak Jokowi berkuasa, ya kepada Pak Jokowi. Nanti ketika terjadi pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo ya akan bergeser kepada Pak Prabowo, sehingga kekuatan yang selama ini dimiliki oleh Pak Jokowi secara perlahan ataupun ya nggak sampai dalam, saya melihat nggak sampai dalam 1 tahun udah akan berkurang, tidak lagi sekuat ini. Karena bagaimanapun juga Pak Pak Prabowo sebagai presiden tentu ingin membuat kekuatan beliau itu benar-benar full sebagai presiden, dan begitu juga bagaimana kekuatan-kekuatan partai politik, kekuatan organ-organ masyarakat, relawan ataupun elemen-elemen masyarakat, TNI, Polri itu beralih kepada presiden yang sedang menjabat. Oke, baik, Bang Fernando. Ini kita masih belum bisa membaca begitu ya, kemana sih nantinya Presiden Joko Widodo akan berlabuh begitu. Tadi kalau Bang Fernando sempat mengatakan Presiden Jokowi memang masih harus mengantarkan Mas Gibran yang juga merupakan sang putra di RI 2 seperti itu. Apakah kemudian hal ini atau lanjutan politik dari Presiden Joko Widodo ini apabila memang berlabuh ke salah satu partai, katakanlah partai di koalisi Prabowo Gibran, akan banyak juga mempengaruhi program-program pemerintahan mendatang, Bang Fernando? Iya. Jadi itu kembali lagi saya melihatnya itu tetap hanya diukur dalam 1 tahun ini. Ah. Jadi karena bagaimanapun juga Pak Prabowo sebagai presiden tentu tidak mau pemerintahannya itu dibayang-bayangin oleh kekuatan lain. Jadi dalam 1 tahun ini Pak Prabowo ingin menyusun kekuatan beliau, termasuk nanti dalam hal bagaimana beliau menguasai partai-partai pendukungnya. Jadi kalau selama ini partai-partai pendukung koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu banyak dikendalikan oleh Pak Jokowi, karena memang Pak Jokowi saat ini sebagai presiden. Tetapi begitu nanti jabatan presiden diserahkan kepada Pak Prabowo, maka pengendali partai-partai politik pendukung koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran ya udah di tangan Pak Prabowo, sehingga terkait dengan program-program apa yang akan diperbuat, terus kemudian siapa yang akan mendudukin posisi apa, ini ya sudah full di tangan Pak Prabowo, bukan lagi seperti yang selama ini bahwa kekuatan itu lebih banyak di Pak Jokowi dibandingkan di Pak Prabowo. Oke, baik. Ini ada dampak yang kemudian bisa didapatkan atau dampak besar yang bisa mempengaruhi sebuah partai politik tidak sih, Bang Fernando, dengan nantinya bergabungnya Presiden Jokowi yang mana notabene ini adalah seorang mantan presiden begitu? Kalau kita lihat begini, Mbak, dari beberapa dari partai yang diklaim sebagai Pak Prabowo, Pak Jokowi ada di situ, misalnya PAN, terus kemudian PSI, terus kemudian Golkar. Memang Golkar ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 2% dibandingkan dari
pemilu yang lalu, pemilu 2019 yang lalu. Tetapi kalau kita lihat misalnya PAN, yang pada saat lalu juga mengklaim bahwa Pak Jokowi sudah diberikan KTA oleh PAN, ternyata perolehan suaranya tidak ada kenaikan dibandingkan 2019 yang lalu. Begitu juga dengan PSI yang bukan hanya sekedar mengklaim partainya Pak Jokowi, tetapi anaknya Pak Jokowi sendiri yang menjadi ketua umumnya ternyata berdasarkan hasil quick count tidak lolos parliamentary threshold. Jadi ini memang tidak bisa langsung diklaim bahwa seperti yang kenaikan Golkar ini diklaim bahwa pengaruh dari Pak Jokowi. Jadi memang perlu diperhitungkan secara serius oleh partai-partai bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu terhadap partai tersebut. Karena kalau kita lihat misalnya ya PDIP sendiri, begitu beliau dianggap tidak lagi mendukung calon yang diusung oleh PDIP, ternyata PDIP untuk turunnya tidak terlalu signifikan, hanya 2%. Jadi tidak begitu terlalu besar sih pengaruh Pak Jokowi dalam menarik dukungan terhadap partai politik. Oke, dari apa yang dihasilkan melalui pemilu begitu ya, Bang Fernando ya, artinya pengaruh Presiden Joko Widodo di partai politik nyatanya tidak terlalu besar untuk kemudian membawa partai politik ini bisa mendapatkan angka yang juga cukup bagus. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kita melihat sosok Presiden Jokowi di kancah politik. Mungkinkah nanti Presiden Jokowi memang tidak berlabuh ke politik, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden akan kembali ke Solo, menjadi rakyat biasa di Solo, seperti itu ya. Dengan sosok personal dari Presiden Joko Widodo ini sendiri, apakah kemudian nantinya sekali lagi Presiden Jokowi masih bisa ikut terlibat dalam urusan pemerintahan dan sebagainya di kondisi sang putra menjadi seorang wakil presiden? Saya salah satu orang yang nggak percaya terhadap omongan itu, karena ada latar belakangnya. Bagaimana kita melihat misalnya ada beberapa pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang saling bertentangan dengan apa yang beliau putuskan. Misalnya ketika akan maju ke Pilgub DKI, terus kemudian akan maju ke Pilpres, termasuk dengan bagaimana keterlibatan anak-anak beliau di dalam perpolitikan. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak percaya dengan ungkapan Pak Jokowi bahwa beliau tidak akan lagi terlibat dalam politik, akan kembali ke Solo. Justru saya melihat beliau akan lebih gencar lagi untuk bagaimana terlibat di dalam politik yang akan datang. Karena bagaimanapun juga kita melihat anak-anak beliau, Mas Gibran, Mas Kaisang, terus menantu beliau Bobi, terus kemudian ada juga istrinya Mas Kaisang yang saat ini sedang digadang-gadang menjadi calon bupati Sleman. Nggak tahu juga nanti kan, misalnya istrinya Mas Bobi, Mbak Kahayang, terus kemudian istrinya Mas Gibran, apakah kira-kira nanti juga akan terlibat? Karena banyak sekarang ini yang bersentuhan dengan Pak Jokowi sedang sedang giat-giatnya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Misalnya mantan ajudannya Bu Iriana, mantan ajudannya Pak Jokowi. Jadi banyak klaim-klaim yang bukan klaim. Jadi banyak orang-orang yang bersentuhan dengan Pak Jokowi itu sedang coba memperebutkan posisi-posisi di negeri ini. Jadi saya tidak yakin sekali bahwa beliau itu akan lepas begitu saja, akan rela meninggalkan kenikmatan dunia politik kita, karena beliau ternyata sudah sangat begitu menikmati jabatan-jabatan dan kenikmatan-kenikmatan di dalam perpolitikan, sehingga bagaimanapun juga saya melihat beliau akan tetap ingin mempertahankan terlibat di dalam politik dan justru akan mencari posisi-posisi yang beliau tetap bisa eksis di dalam perpolitikan kita, termasuk nanti seperti yang dimunculkan oleh beberapa yang dikatakan sebagai bocoran kabinet yang akan datang, beliau diposisikan sebagai ketua One Team Press, itu sangat mungkin. Saya itu percaya bahwa beliau itu sedang dipersiapkan itu. Oke, artinya kita sama-sama menunggu, Bang Fernando, apa nanti langkah yang akan diambil ya oleh Presiden Joko Widodo setelah Oktober nanti akan lengser dan tidak lagi menduduki kursi
RI 1 dan akan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya. Seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga lain kesempatan bisa berbincang dan berdiskusi dengan tema-tema lainnya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Fernando. Makasih Mbak Nila, sukses selalu. Siap, terima kasih sekali lagi Bang Fernando. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia Bang Fernando Emas. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.